والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pembahasan yang lalu telah kita baca penjelasan dari perkataan Imam Ahmad, was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Dalam kalimat ini Imam Ahmad ingin menjelaskan tentang permasalahan apa? Hendaknya Pak Sa'id. Tatkala Imam Ahmad katakan dalam usul sunnah beliau, was sunnah tufassirul Qur'an. Ini pembahasan tentang apa? Ahsanta. Beliau ingin menjelaskan tentang apa? Manzilatus sunnah. Kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran itu sebagai apa? Nah, dan beliau katakan bahwasanya sunnah itu kedudukannya menafsirkan Al-Quran. Sehingga antara Al-Quran dan penafsirnya mungkin tidak dipisahkan. Tidak bisa. Seseorang ingin mengamalkan Al-Quran, maka tidak akan mungkin bisa benar kalau tidak mengambil penafsirnya, yaitu as-sunnah. Naam. Dan as-sunnah itulah yang menunjukkan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Dalil utama dalam masalah ini apa? Indah ya Ubay. Naam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, dan ijma' salah bahwasanya al-hikmah kalau digandingkan dengan al-kitab maknanya apa? Indahnya Muhammad. As-sunnah. Adapun ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yattaqun wa la'allahum yatafakkarun. Ini menjadi dalil untuk permasalahan kita kalau az-zikr dimaknakan dengan as-sunnah. Akan tetapi kalau kita perhatikan kalam salaf ikhwanillah dan para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan az-zikr Al-Quran. Dan sampai sekarang belum mendapati dari penafsiran para salaf yang menafsirkan az-zikr sebagai as-sunnah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthal wa la tudraku bil uquli wa lal ahwa'i wa innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Kemudian beliau katakan wa laysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam as-sunnah itu qiyas. Maksudnya apa? Apakah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu pengingkaran qiyas secara totalitas, atau sesuatu yang lebih sempit dari itu? Dikatakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, al-muradu laisa fil aqidati wa nususil aqidati qiyas.
fal aqidatu la yadkhuluha al-qiyas wa innama yadkhulu al-qiyasu al-ahkam al-far'iyyah. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah tidak ada di dalam perkara akidah dan nas-nas yang menyebutkan tentang perkara akidah itu qiyas. Dari sini kita ketahui bahwasanya memang terkadang para ulama menggunakan istilah as-sunnah dan yang diinginkan adalah akidah. Oleh karena itulah kita dapati kitab-kitab ulama terdahulu Hanifiyah ketika ingin menerangkan tentang akidah mereka namai dengan as-sunnah. As-sunnah Ibnu Abi Asim, Syarh as-sunnah dari Barbahari. Kemudian kitab yang lainnya, kitab as-sunnah Al-Khalal dan seterusnya. Mereka menamai dengan as-sunnah dan yang diinginkan adalah al-aqidah. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad di sini tidak ada dalam perkara akidah dan juga dalam nas-nas pada perkara akidah itu qiyas. Sebab apa? Sebab al-aqidah la yadkhuluha al-qiyas. Al-aqidah itu tidak termasuki oleh qiyas. Hanyalah qiyas itu bisa masuk pada hukum-hukum far'i. Atau lebih selamatnya kita katakan fil ahkamil fiqhiyah, pada perkara-perkara fikih. Wala tudraku lahal amsal wala tudraku bil uqul. Dan tidak bisa seseorang memisal-misalkan perkara-perkara akidah. Dan tidak pula bisa dicapai dengan sekedar akal saja. Tidak pula dengan hawa nafsu. Dan hanyalah akidah itu bisa seseorang mengambilnya dengan selamat, yaitu dengan apa? Al-ittiba' wa tarkul hawa, yaitu dengan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Ini jalan utama untuk selamat. Tidak usah mengkias-kias, tidak usah memberikan permisalan-permisalan pada perkara-perkara akidah. Maksudnya apa? Cukup kita berhenti pada dalil yang datang. Syaikhul rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan fil wudu' mimma massatin nar. Faqala lahu ahadus sahabah, ala umirtum an yatawadda'u min al-hamim ay al-ma' al-ham? Faqala ya ibna akhi, idza haddathtuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin fala tadrib lahu al-amthal. Dalam hadits Abi Hurairah, dalam catatan kaki, Abu Hurairah ad-Dawsi as-sahabi al-jalil, hafidhus sahabah, ukhtulifa fi ismihi wa ismi abihi, qila Abdurrahman ibn Sakhr wa qila ghairu dhalik. Al-aktharun rajjahul awal. Abu Hurairah ad-Dawsi, sahabat yang mulia dan hafidhus sahabah, sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, tapi diperselisihkan nama dia dan nama orang tuanya. Dan pendapat yang paling
kuat yang diriwayatkan oleh kebanyakan para ulama, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Mata sana sab'in wa qila sana thamanin wa qila 59 wa huwa ibnu thaman wa sab'ina sana. Rawalahu jamaah, itu jelas. Nah, meninggal Khalifillah dalam keadaan berumur 78 tahun. Dan di sana ada faedah penting berhubungan dengan Abi Hurairah. Nah, dalam keadaan beliau Khalifillah yang bersahabat dengan Nabi tidak lama. Beliau bersahabat dengan Nabi hanya 4 tahun. Dalam artian mulazamah kepada Rasulullah SAW 4 tahun tok. Nah, tapi dalam kurun 4 tahun ini, nah, beliau bisa mengumpulkan berbagai macam fawaid yang tidak bisa disampaikan oleh yang lainnya, yang tidak didapat oleh yang lainnya. Kenapa? Nah, kenapa? Para ulama menyebutkan 2 sebab utama. Apa itu? Indak ya Umar. Semangat beliau. Nah, yang pertama karena himmah beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu sehingga terus menerus mulazamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi lapar. Sampai-sampai sebagian orang menyangka Abu Hurairah sudah majnun karena terkadang jatuh. Tiba-tiba jatuh karena kelaparan. Subhanallah. Nah, dan para sahabat muhajirin serta ansar mereka yang muhajirin tersibukkan dengan perdagangan, yang ansar sibuk dengan pertanian sebagian besarnya. Ada Abu Hurairah mengatakan, aku mulazamah kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kenyang maupun lapar, sehingga aku bisa menyampaikan hadis yang tidak didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi himmah itu penting, bukan sekedar lamanya waktu. Waktu yang singkat kalau seorang betul-betul semangat bisa mendapatkan faedah yang banyak. Dan sebaliknya waktu yang lama kalau dia sia-siakan, ya tidak akan mendapatkan faedah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, barokah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abi Hurairah untuk tidak lupa apa-apa yang beliau dengar. Di sini juga sisi yang hendaknya kita tempuh doa. Selain semangat juga doa. Banyak-banyak berdoa untuk dibukakan ilmu, untuk dijadikan ahli Al-Quran, alladzi hum ahlullahi wa khassatuh. Untuk dijadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, meminta kepada Allah agar diberkahi dimanapun dia berada. Allahumma ja'alna mubarakan aina ma kunna. Minta, ya Allah, jadikanlah kami ini diberkahi dimanapun kita berada. Karena seorang kalau diberkahi dimanapun dia berada, hinggap di mana saja dia memberikan faedah bagi sekelilingnya. Ini namanya mubarak. Bukan menjadi orang yang setiap hinggap di suatu tempat dia bikin susah. Pergi ke suatu tempat, tinggal di suatu tempat bikin ruwet. Ini namanya kebalikannya. Menjadi balak bagi saudara-saudaranya. Kami minta pada Allah untuk diberkahi dimanapun dia berada. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis tentang wudu dari apa-apa yang tersentuh api, yaitu maksudnya makanan yang dimasak dengan api. Dan ini dulu ya Qanibillah, di awal-awal, kemudian syariat tersebut dihapus. Awalnya Qanibillah setiap masakan
yang dimasak dengan api, kalau seseorang makan, maka setelah itu diperintahkan untuk wudu. Namun kemudian syariat tersebut dihapus, termasuk syariat yang mansukh. Nah, kisahnya ini ketika tetap perkara tersebut, Abu Hurairah menyampaikan perintah untuk berwudu dari makanan yang dimasak dengan api. Maka salah seorang sahabat mengatakan, tidakkah kalian ala amartahum an yatawaddau min al-hamim aw al-ma' al-har? Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk wudu dari apa? Dari air yang panas. Air yang panas kan juga apa? Dipanaskan dengan api. Nah, maka Abu Hurairah kemudian menegur, faqala ya ibn akhi, idza haddatstuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadits fala tatrib lahu al-amthal. Wahai anak saudaraku, apabila aku menyampaikan kepadamu suatu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau memberikan permisalan dalam artian tidak usah ngeyel. Nah, tidak usah ngeyel. Qala al-muhim anna hadhihi al-fatrata ma'naha annahu la yanbaghi darbul amthal lis-sunnah idza kanat fi usul al-i'tiqad. Intinya dikatakan oleh Imam An-Najmi atau Syekh An-Najmi rahimahullah, bahwasanya potongan kalimat ini maknanya bahwa tidaklah pantas seorang muslim itu memberikan permisalan terhadap sunnah sebagai bentuk pembangkangan apabila itu dalam pokok-pokok akidah. Waqad anzala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Hamal ibn Nabirah hina qala kaifa aghramu ya Rasulullah man la shariba wa la akal wa la nafaqa wa la istahal famithlu dzalika yuqal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari kepada Hamal ibn Nabirah, yaitu Hamal ibn Malik ibn Nabirah al-Hudhali min Hudhail ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar, dari kalangan Bani Mudar. Yukanna Aba Nadlah, lahu suhbah, beliau seorang sahabat. Wa huwa Madani nazal al-Basrah, seorang penduduk Madinah tapi tinggal di Basrah. Walahu bihadar rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyatil janin. Nah, dia memiliki rumah di sana dan meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan diyah janin yang sekarang kita bacain. Nah, berhubungan dengan apa? Dengan dua orang wanita. Qanifil asal muasal hadis ini, dua orang wanita tengkar. Jadi pertengkaran itu, kemarahan itu kalau sudah menguasai seseorang qanifil Anda pandang bulu, laki-laki perempuan, bahkan terkadang mbah-mbah ataupun anak-anak, kalau sudah marah ya sudah, tidak terkontrol. Ini dua orang perempuan tengkar, entah sebabnya apa tidak disebutkan dalam hadis. Kemudian satunya mukul yang lain sehingga janin yang ada di perut wanita tersebut mati. Maka diangkat perkaranya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diminta untuk membayar diyah janin. Maka Ibnu Nabirah ini kemudian protes. Bagaimana aku menanggung rugi? Ya, kaifa uhramu ya Rasulullah? Bagaimana aku menanggung rugi? Man la syariba wa la akal, rugi dari seseorang yang belum pernah minum, belum pernah makan. Wala nataqa wala istahal, tidak pula belum pernah berucap dan belum pernah keluar hidup dan nangis. Istahalla maksudnya seorang untuk masalah ini, yaitu seorang bayi yang lain dalam keadaan hidup dan nangis pertama kali, itu namanya istihlal untuk bayi. Tapi sebenarnya kayu tol, maka tentunya yang demikian itu
dibatalkan saja, tidak perlu kita membayar membayar diyah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asaj'un kasaj'il kuhan, apakah engkau akan membantah hukum ini dengan sajak seperti sajaknya para dukun? Nah, kata-katanya kan yang bersajak. Kaifa ughramu ya Rasulullah man la shariba wala akal wala nafaqa wala istahal fa mithlu dzalika yuqal. Nah, sajak seperti sajak dukun saja. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin innama hadza min ikhwanil kuhan. Ya, dalam riwayat yang lain beliau ingkari lebih keras, hanyalah orang ini saudara-saudaranya para dukun. Ya, dikarenakan sajak yang dia utarakan sebagai sebagai pembangkangan atau protes terhadap hukum yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa 'ala hadza fa innahu la yajuzu darbul amthal lis-sunnah min ajli at-takhallus minha. Oleh karena itulah tidak boleh seorang memberikan permisalan-permisalan untuk perkara sunnah yang dimaksud dengan sunnah akidah secara umum untuk bisa bisa berlepas diri darinya. Nah, ketika kalau demikian, berarti kalau demikian bagaimana untuk bisa melepaskan diri dari hukum tersebut? Wa adamil amal biha, dan untuk bisa tidak beramal dengannya. Fa idza sami'a al-'abdu haditsan jaa bi sanadin sahihin fa 'alaihi an yu'mina bihi wa la yadrib lahu al-amthal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah. Sehingga apabila seorang hamba mendengar satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sahih, wajib atasnya untuk beriman dengannya dan tidak memberikan permisalan-permisalan sebagai bentuk penolakan untuk bisa lepas dari sunnah tersebut. Misalnya, qanifillah, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an yusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Masirata yawmin atau masirata laylah, dalam hadits yang lain salati ayyam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan 1 hari. Dalam hadits yang lain sejauh perjalanan 1 malam, dan yang lainnya lagi sejauh perjalanan 3 hari 3 malam tanpa ada mahramnya. Kemudian seorang itu kan zaman dulu, zaman unta dan kuda. Sekarang zamannya pesawat dan kereta. Berarti boleh-boleh saja, aman, polisi banyak. Zaman dulu kan masih jalan sepi. Ini contohnya. Contoh bagaimana darbul amthal yang dilarang dalam perkara sunnah. Dalam perkara sunnah. Dalam artian di sini ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara apa? Perkara sunnah, berhubungan dengan akidah. Harus tunduk kepada hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ketika datang hukum dia sebutkan contoh-contoh untuk membantahnya. Demikian pula yang datang dari banyak ahli bidah, alhamdulillah. Terlebih lagi untuk Asy'ariyah masa kini ini yang syubhatnya bukan main. Mereka mulai bangkit untuk menebarkan syubhat alhamdulillah orang-orang Asy'ariyah. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yadrib lahul amthal min ajli an yatakhallasa min tilka sunnah. Maka jangan berikan permisalan-permisalan untuk bisa lepas dari sunnah tersebut. Aw yuridu mu'aradataha li ghairiha min al-ara'. Atau dia ingin untuk menolaknya atau membenturkannya
dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Datang hadis dari Nabi SAW, kemudian tapi demikian. Ini tidak boleh, Pak. Datang hadis dari Nabi, ya kita, setelah tahu itu hadis sahih, sami'na wa ata'na. Kalau itu berupa khabar maka kita imani. Kalau itu berupa perintah maka kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu berupa larangan langsung berhenti. Bal yajibu alaihi al-imanu biha wa in khalafat aqlah. Bahkan wajib untuk beriman dengan sunnah yang sahih tersebut walaupun menyelisih akalnya. Akalnya belum nyampe. Tapi kalau tahu itu hadis Nabi, maka wajib untuk menerima. Jangan keadaannya seperti orang-orang ikhwanul muslimin. Saya ingat saya Hasan At-Turabi atau yang lain. Tatkala disampaikan hadis tentang idza waqa'a al-dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Jika jatuh seekor lalat di bejana kalian yang ada airnya, maka celupkanlah sekalian. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil ukhra dawa. Sebab pada salah satu sayapnya itu penyakit dan yang lainnya itu adalah apa? Penawarnya. Dia tidak mau terima karena ini tidak masuk akal. Masa lalat suruh celupkan? Sudah masuk kok malah dicelupkan lagi. Tidak beriman. Dia mengatakan aku lebih yakin untuk mengambil perkataan dokter kafir daripada mengambil hadis ini, padahal hadisnya dalam sahihain. Jangan sampai seperti ini. Jadi wajib baik masuk di akal kita atau belum. Kenapa kita katakan belum? Sebab mesti akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak akan mungkin bertentangan. Sehingga ya paling cuma kita belum masuk di akal kita saja. Jadi wajib untuk menerimanya. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.